Terus ada pada taubat atau nafsul taubah itu ada 3. Yang pertama disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Ini ada 4 jilid 4. Di halaman kedua. Taubat itu harus memiliki 3 hal yang inti, yang urgen. Yang pertama, taubat itu diartikan yang harus ada adalah al-ilmu, punya ilmu dia. Jadi percuma orang bertobat tak pakai ilmu. Dengan ilmu itu kita makin yakin, makin kenal, makin ma'rifah kita, dibimbing oleh guru-guru kita. Ilmu. Yang nomor 2, hal ini adalah kondisi spiritual, kondisi kejiwaan seorang. Dia makin baik atau buruk kondisinya? Dia makin terhindar nggak dari hasud, dengki, ujub, takabur dan sebagainya? Biasanya kalau dia bertaubat akan tenang dia, tatma'innu qulubuh. Lalu dia berzikir kepada Allah SWT. Yang nomor 3 diartikan sebagai fi'il atau perbuatan. Gimana perbuatan dia? Makin baik atau makin buruk? Kondisi perbuatan zahiriyah yang tampak pada seorang itu sendiri. Karena hal adalah spiritual, kalau fi'il berarti kondisi yang nampak pada diri seorang. Maka dari itu, dalam hal ini, bagaimana tema kita adalah tahapan atau tingkatan-tingkatan orang yang selalu bertobat kepada Allah. Ini ada 4. Yang pertama, at-taubaqatul ula ayyatuba al-'asi wa yastaqimu 'ala taubah. Ya, tingkatan yang pertama, orang kan ada masih selalu bertobat. Tingkatan yang pertama adalah orang yang bermaksiat terus dia bertaubat. Disebutkan dalam bahasa Arab kalau ada kalimat isim fa'il, al-'asi berarti profesi, selalu maksiat. Orang yang selalu maksiat, taubat dia, wa yastaqimu, kemudian dia selalu ala taubat, selalu bertaubat terus. Yastaqimu, selalu bertaubat. Ilal akhir umuri, sampai di akhir ajalnya. Berarti dia taubatan nasuha. Jadi orang bertaubat, orang yang salah, orang yang suci, orang yang benar bukan berarti tak memiliki kesalahan, tapi memiliki kesalahan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim. Jadi kalau beberapa tafsir mufassirin mengatakan orang yang baik bukan berarti orang yang tak pernah kesalahan. Tapi orang ibadah, orang yang pernah salah kemudian dia bertaubat. Tipe yang pertama adalah wa yastaqimu 'ala taubah ila akhir umuri. Dia bertaubat terus, istiqomah terus sampai di akhir ajalnya. Jamaah salat zuhur. Yang kedua apa? Yang kedua disebutkan taibun salakatori kal istiqomah. Orang yang taib, orang yang bertaubat, dia selalu menapaki jalan istiqomah. Nah, dengan istiqomahnya itu fi ummahat ta'at, dia melaksanakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tipe yang pertama, dia sampai akhirnya ajalnya ia terus bertaubat. Yang nomor 2, orang yang bertaubat tapi dia menapaki jalan selalu istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka dari itu perlu kita sadari sama-sama bahwa orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu istiqomah aja sebentar, istiqomah. Insya Allah akan melihat kita istiqomah kita. Nah, tipe yang ketiga disebutkan at-taubaqatus salisah. Mengatakan ayatu wa istamiru 'ala istiqomah muddatan. Bertaubat kemudian dia selalu istiqomah meskipun sebentar. Banyak misalnya bertaubat dia, istiqomah dia meskipun sebentar. Summa dikatakan tagallibu syahwat. Dengan istiqomahnya sebentar itu dia bisa mengalahkan syahwat, nafsu-nafsu angkara murka manusia. Makanya
Biasanya tipe yang ketiga inilah yang disebut-sebut dalam Syarh At-Tahlil, ditulis oleh Profesor Dr. Said Rahman Al-Buti. Beliau mensarahi Hikam. Nama sarahnya adalah Syarh At-Tahlil. Jadi orang yang bertaubat, kemudian dia maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat. Apakah Allah masih menerima taubatnya? Maka dalam hal ini, Profesor Said Rahman Al-Buti tetap Allah terima taubatnya, asalkan dia mau berpikir dan mau beristighfar kepada Allah SWT. Berpikir, oh, pantaskah saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin puasa, sedekah dan seterusnya, pantaskah saya melakukan perbuatan yang konyol? Nah, gitulah. Kemudian Profesor Said Rahman Al-Buti ya mengambil kitab ini Ihya Ulumuddin mengambil dari seniornya adalah kitab Qutul Qulub, ditulis oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Apa ayat Al-Qur'annya? Wa akharu na'tarafu bidunubihim khalatu amalan shalihan wa akharu sayyi'ah. Dan sebagian orang-orang yang terakhir atau orang-orang yang lain mengatakan fa'tarafu. Ia apa itarafu? Mengakui. Orang-orang yang lain atau orang-orang di luar sana, sebagian orang-orang besar, orang-orang yang di luar sana, kan ada beberapa orang itu. Orang-orang lain mengakui apa? Mengakui itarafu. Mengakui apa? Mengakui bidunubihim dosa-dosa mereka. Mengakui dosa-dosa. Saya menyesal, saya mengaku salah-salah. Kemudian apa? Dia kholatu amalan sholihan, mencampur adukkan amal yang soleh wa kharsaji'ah, dan amal yang terakhir dengan amal yang jelek. Campur adukan tobat, maksiat, tobat. Nah, dari itu semua apa penafsirannya? Fa'amaru min haitsu mu'adhabah. Harusnya yang diperintahkan pada ayatnya adalah mu'adhabah, memiliki tanggung jawab, kewajiban ya, ala ta'ah, selalu ta'ah yang dikehendaki itu. Tapi kalau seandainya kita prinsip yang pertama, yang kedua susah Pak Ustadz, karena itu tinggi Pak Ustadz, kita tak bisa kumpul lagi Pak Ustadz. Yang tadinya kita 100% maksiat, 100% pula kita nggak pernah melakukan maksiat. Namun yang tipe yang ketiga, ada yang selalu bertobat, lalu dia istiqomah meskipun sebentar. Yang tadinya 100% maksiat, kurang 70% maksiatnya, kurang dia 50, kurang sehingga habisnya maksiat lagi. Inilah yang kita pada tabakat yang ketiga. Yang keempat apa? Jamaah rahimahullah. At-tabaqatur rabi'ah. Ini yang bahaya. Ayatuba wa yajri muddatan al-istiqamah. Ia bertaubat, wa yajri pun dia masih melakukan muddatan al-istiqamah. Bertaubat dia, melakukan masih istiqamah. Summa ya'udu ila muqarafatin dzunub. Lalu dia kalah dengan kebaikannya itu. Artinya apa? Kembali lagi kejahatan. Cukup dia. Kenapa? Taubat dia belajar, taubat dia tak iman, hanya taubat saja dia. Memang selalu bertobat, sebentar taubat, tapi kalah pula taubatnya dengan maksiat. Beda yang bertiga, bertaubat dia, istiqomah dia, mikir isi nih, kepala ini mikir, ya, mikir dia, berakal dia. Lalu dia menyadari bertaubat terus, ya Allah terima taubat saya. Maka dari itu mengutip pada ayat Al-Quran mengatakan, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan innamu mungkin. Jamaah Allah. Maka sangat ngeri sekali, walau taro, sekiranya kamu melihat al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa, nakisuna ru'usihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Coba kamu lihat. Maka apa katanya? Rabbana absarna, ya Tuhan kami melihat, ya Tuhan kami melihat kami, wasamina, kami mendengar. Kami melihat, kami mendengar, farji'na, maka dari itu kembalikanlah kami na'mal sholihan, untuk beramal saleh. Inna mungkin kami benar-benar kami yakin bahwa kami percaya bahwa itu ada amal saleh yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kami. Maka jamaah ta'ala, dari tabakat 1, tingkatan 1, 2, 3, 4 yang bisa atau yang mungkin untuk orang
awam, mana masuknya yang ketiga itu. Yang ketiga, kemudian nanti baru masuk yang kedua, baru bisa yang pertama. Yang bertobat, salah dia bertobat seumur hidup dia bertobat seterusnya, itu namanya taubatan nasuha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu penutup pada perjumpaan ini, wa anna laisa insan illa masa. Tak ada artinya manusia apa-apa illa masa, kecuali usahanya. Apa usaha dia di dunia ini? Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, farja mas'a wa inda zalika, kita akan usaha dan usaha sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha-usaha kebaikan. Subhanallahi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wa alam shawab. Subhanallahi wa bihamdika wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.